Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bernagita Wayu Setiabudi dari kelas 3B Teknik Informatika akan menjelaskan sedikit mengenai bab 8 hingga bab 10. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 8, di mana kita akan membahas mengenai lapisan jaringan. Kita akan mengetahui lapisan jaringan merupakan dasar dalam arsitektur komunikasi. Memahami struktur dan fungsi setiap lapisan sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efisien dan handal. Selain itu, lapisan fisik bertanggung jawab atas transmisi sinyal fisik melalui media transmisi. Proses ini melibatkan perangkat keras seperti kabel dan switch. Nah, lapisan data link mengatur pengiriman data antara dua perangkat jaringan. Protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi bekerja di lapisan ini. Nah, untuk lapisan jaringan sendiri bertanggung jawab atas rute data dalam jaringan. Protokol seperti IP dan ICMP bekerja di lapisan ini. Untuk lapisan transport, mengatur pengiriman data yang handal dan terjamin. Protokol seperti TCP dan UDP bekerja di lapisan ini. Nah, untuk lapisan sesi, mengelola komunikasi antara aplikasi di dua perangkat, di mana protokol seperti NetBIOS dan RPC bekerja di lapisan ini. Nah, untuk lapisan presentasi, mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Protokol seperti GPHG dan ASCII bekerja di lapisan ini. Nah, untuk lapisan aplikasi sendiri menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol seperti HTTP dan FTP bekerja di lapisan ini. Nah, implementasinya sendiri, kita dapat memahami lapisan jaringan, di mana lapisan jaringan merupakan fondasi penting dalam arsitektur komunikasi modern. Dengan pemahaman yang baik, implementasi jaringan dapat menjadi lebih efisien dan handal. Jadi, pada kesimpulan kali ini, di bab 8, pemahaman yang mendalam tentang lapisan jaringan sangat penting dalam membangun arsitektur komunikasi yang handal dan efisien. Setiap lapisan memiliki peran krusial dalam memastikan komunikasi yang sukses dalam jaringan. Kemudian akan saya bahas mengenai bab 9. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai bab 9, di mana kita akan menyelami resolusi alamat. Ya, apa yang kita bahas yaitu membahas mengenai pengertian, metode, dan juga tantangannya. Nah, untuk resolusi alamat adalah proses penentuan alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Metode yang umum digunakan termasuk DHCP dan static addressing. Tantangannya termasuk peningkatan jumlah perangkat dan pengelolaan alamat yang efisien. Nah, untuk pengertian dari resolusi alamat sendiri merupakan proses mengaitkan alamat IP dengan perangkat fisik di jaringan. Ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Proses ini penting untuk pengiriman data yang efisien. Nah, untuk metodenya sendiri, ada beberapa metode resolusi alamat termasuk Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, yang tadi sempat kita bahas. Dan itu juga merupakan hal yang bisa kita lakukan dengan secara otomatis akan mengalokasikan alamat IP kepada perangkat dan pengalamatan statis di mana alamat IP ditetapkan secara manual kepada perangkatnya sendiri. Nah, untuk tantangan resolusi alamat sendiri, kita bisa meliputi mengenai peningkatan jumlah perangkat yang memerlukan alamat IP, penyusutan alamat IP versi 4, dan pengelolaan alamat yang efisien untuk mencegah konflik. Nah, apa sih konflik alamat sendiri? Konflik alamat terjadi ketika dua perangkat di jaringan menggunakan alamat IP yang sama. Hal ini dapat menyebabkan gangguan komunikasi yang cukup kesulitan juga untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan tersebut. Nah, apa sih solusinya? Kita juga bisa mendapatkan solusi dari konflik yang terjadi tadi. Kita dapat
menggunakan pengalokasian alamat dinamis, penggunaan subnetting, dan pemantauan jaringan untuk mendeteksi konflik tersebut. Nah, untuk keamanan alamat sendiri, kita itu juga harus melakukannya, di mana penting untuk menjaga keamanan alamat IP untuk mencegah penyusupan dan serangan jaringan. Penggunaan firewall dan enkripsi dapat membantu melindungi alamat IP dari ancaman. Nah, penyusutan alamat IP versi 4 sendiri, dengan semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, alamat IP versi 4 semakin terbatas. Inilah yang mendorong pengguna IP versi 6 yang memiliki ruang alamat yang paling besar. Nah, untuk penggunaan IP versi 6 sendiri menjadi solusi untuk penyusutan alamat IP versi 4, di mana IP versi 6 sendiri menawarkan ruang alamat yang lebih besar dan keamanan yang ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan perangkat terhubung di internet. Untuk bab 9 sendiri, kita simpulkan bahwasanya resolusi alamat merupakan aspek penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan peningkatan jumlah perangkat dan penyusutan alamat IP versi 4, di mana penggunaan metode yang efisien dan transisi ke IP versi 6 menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Nah, tinggal satu bab lagi, saya akan menjelaskan mengenai bab 10. Ini dia bab 10, di mana bab terakhir yang akan saya bahas mengenai konfigurasi router dasar. Kita dapat memahami dasar-dasar dan pengaturan router tersebut. Nah, untuk pengenalan router sendiri, pada slide ini akan dibahas mengenai pengertian dan fungsi dari router dalam jaringan komputer. Router merupakan perangkat jaringan yang mengarahkan paket data antar jaringan. Untuk komponen utama router sendiri, yaitu CPU, RAM, dan antarmuka jaringan. Setiap komponen memiliki peran penting dalam kinerja router. Jadi kalau teman-teman baru tahu apa itu router, kita bisa dapat melihat gambar pada slide ini, itu yang dinamakan router. Nah, untuk pengaturan awal router sendiri, termasuk pengaturan alamat IP dan koneksi ke jaringan lokal. Nah, pada konfigurasi interface, kita bisa mengkonfigurasi antarmuka pada router, termasuk pengaturan IP address, subnet mask, dan default gateway. Nah, konfigurasi routing itu termasuk menambahkan rute statis dan konfigurasi dinamik routing protokol, di mana kita dapat mengamankan router termasuk pengaturan password, firewall, dan konfigurasi VPN-nya. Nah, untuk router sendiri, kita juga dapat memantau dan mengelola router termasuk penggunaan SNMP, logging, dan konfigurasi remote management. Nah, untuk menangani masalah pada router sendiri, itu kita dapat memeriksa koneksi, analisis log, dan penggunaan tools troubleshooting, di mana kita juga bisa memulihkan router ke konfigurasi awal, termasuk penggunaan fitur factory reset dan restore konfigurasi. Nah, penerapan konfigurasi router sendiri bisa diterapkan dalam sebuah jaringan, termasuk kasus penggunaan dan konfigurasi khusus. Untuk best practice-nya dalam melakukan pengaturan router, adapun termasuk keamanan, performa, dan manajemen konfigurasi. Nah, untuk uji coba sendiri, kita bisa menguji coba konfigurasi router, termasuk pengujian koneksi, throughput, dan keandalan jaringan. Kesimpulannya, pada kali ini kita bisa mengetahui mengenai konfigurasi dasar router, dan saya harap teman-teman meskipun hanya sedikit memahaminya, tapi bisa memahami apa yang saya katakan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari bab
8 hingga bab 10. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.